Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan hidayahnya alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, badan sehat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal kebaikan, sebagai bekal kepulangan kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan sahabatnya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di pertemuan yang ke-13 kemarin kita sudah membahas tentang sistem kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, kemudian kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Sekarang yang insya Allah akan kita bahas mengenai salah satu kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yaitu yang berkaitan dengan pendapatan atau penghasilan yang masuk ke dalam kas negara. Di antaranya adalah zakat. Zakat di dalam Islam. Sudah dipelajari teman-teman sebelumnya ya, perbedaan zakat dengan pajak. Dari sumber hukumnya saja sudah sangat berbeda. Kalau pajak itu undang-undang dasar yang membuat peraturan itu manusia. Kemudian juga memang pajak salah satu andalan yang dilakukan oleh suatu negara sebagai penghasilan utama yang masuk ke dalam kas negara. Nah, pajak ini memang berbagai macam jenisnya, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung, pajak pusat maupun pajak daerah, misalnya seperti itu ya. Atau pajak kendaraan bermotor. Nah, kalau pajak itu harta yang terkena pajak, baik harta yang produktif maupun non-produktif tetap wajib membayar pajak. Contoh yang sangat sederhana, misalkan teman-teman punya sepeda motor ataupun punya kendaraan roda 4 ya, ataupun mobil misalkan, dipakai atau tidak dipakai, tetap kendaraan itu harus atau berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Jadi sepeda motor disimpan di gudang sama dipakai tetap terkena pajak. Nah, berbeda dengan zakat. Zakat itu terkena bagi harta yang produktif. Misalkan kalau punya rumah, kalau rumahnya produktif, ya rumah produktif itu rumah yang menghasilkan, rumah menjadi industri, rumah yang menjadi kontrakan, itu berarti dia rumah yang produktif, rumah yang menghasilkan, maka terkena pajak berdasarkan ketentuan syariat. Dan hitung-hitungannya pun sudah ditentukan oleh ketentuan syariat. Nah, sedangkan pajak baik yang produktif maupun tidak produktif tetap terkena kewajiban untuk membayar pajak. Tapi zakat, sekali lagi, zakat itu bagi harta yang produktif yang terkena. Misalkan teman-teman semua memiliki rumah, ya. Kalau rumah itu hanya ditempati untuk tempat tinggal, karena itu dikatakan tidak produktif, ya, artinya pasif, maka itu tidak dibebankan zakat. Tapi kalau rumahnya itu produktif, menjadi industri, misalkan ya, baik jasa seperti kontrakan, itu ada insya Allah nanti ada zakatnya, ada hitung-hitungannya.
Nah, itu dua yang mendasar yang membedakan antara pajak dengan zakat. Dan pajak hanya ada di sistem konvensional. Kalau insya Allah di sistem syariah tidak menerapkan sistem pajak. Dan kenapa di dalam ekonomi Islam tidak ada pajak? Karena cukup dengan zakat. Ya, kalau sudah ada zakat ngapain kita mengeluarkan biaya untuk pajak? Karena sudah zakat ini lengkap. Baik zakat fitrah, zakat mal ya, baik zakat pertanian, perkebunan, peternakan, misalkan dan seterusnya. Baik mengenai zakat yang sangat terkenal dan sudah masyhur dari kata-kata di masyarakat zakat ini terutama zakat fitrah ya di dalam istilah masyarakat. Nah, kata-kata fitrah itu hampir sama dengan Idul Fitri. Menurut para ulama, Idul Fitri, Id itu kembali, Fitri itu berasal dari kata iftoru, iftar, berbuka. Menurut para ulama, Idul Fitri itu mereka menerjemahkan dengan kata-kata di dalam bahasa Indonesia yaitu Idul Fitri, kembali berbuka. Kembali makan, kembali minum, kembali yang halal diharamkan di bulan puasa maka dihalalkan kembali. Makan, minum kan dilarang. Nah, karena sudah Idul Fitri kembali berbuka, maka diperbolehkan kembali. Nah, maka dari itu ketika Idul Fitri disunahkan bagi kaum muslimin sebelum berangkat menuju sholat Id itu dianjurkan untuk memakan makanan. Bahkan makanan ada yang disebutkan di dalam hadis itu dianjurkan memakan kurma ajwa secara ganjil. Karena kurma ajwa secara ganjil itu dapat mencegah sihir, juga dapat mengobati atau mencegah keracunan. Ya, kurma ajwa ini kurma Madinah, kualitasnya kualitas terbaik dan harganya pun sangat tinggi di pasaran ya. Karena harga disesuaikan dengan kualitas barang. Nah, kenapa dianjurkan untuk makan ketika Id? Supaya memang membedakan hari ini sudah Id, sudah kembali berbuka. Sangat dianjurkan sebelum berangkat ke mushola untuk ke lapangan untuk musholat Id, maka dianjurkan untuk berbuka untuk membedakan antara bulan Ramadan dengan bulan Syawal yang ditandai dengan makan itu berarti kembali Id Idul Fitr, kembali berbuka. Maka kembali kepada zakat fitrah itu zakat yang ditunaikan pembayarannya bagi kaum muslimin itu zakat fitr, zakat kembali berbuka. Ya, kata-kata fitr menurut para ulama seperti itu. Pengertian zakat baik secara etimologi maupun terminologi. Kalau etimologi itu asal usul kata, dan ini biasanya kalau asal usul kata para ilmuwan atau para ulama sepakat biasa tidak ada perbedaan mengenai asal usul kata. Tetapi menurut terminologi secara istilah itu ya sedikit berbeda, tetapi juga tidak jauh perbedaannya memaknai tentang zakat secara umum. Tapi kalau secara kata-kata zakat adalah suci. Pengertiannya ya. Ada juga yang mengatakan zakat bisa bermakna tumbuh dan barokah. Barokah itu banyak. Secara syar'i, zakat adalah kewajiban terhadap orang kaya kepada orang yang berhak menerimanya, muzaki. Nah, syarat zakat itu harus mampu. Harus mampu. Nah, seberapa besar batasan mampu di sini? Menurut para ulama, mampu itu hari ini bisa makan dan besok dan punya makanan buat besok. Maka kaum muslimin seperti ini dia berhak
Bukan berarti kaum muslimin seperti ini dia berkewajiban membayar zakat fitr. Ya jadi kalaupun punya stok makanan, kalaupun misalkan punya makanan hanya bisa dimakan untuk hari ini, kemudian besok belum ada cadangannya atau belum ada simpanannya, maka dia insya Allah tidak terkena kewajiban membayar zakat. Tetapi kalau hari ini bisa makan, besok sudah punya buat cadangan besok, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam. Gitu ya. Jadi kalaupun teman-teman kalau punya gaji, punya penghasilan, punya pendapatan misalkan hartanya banyak ya, tentu dia tidak hanya sebatas zakat fitr untuk dikeluarkan, tapi juga zakat malnya pun harus dikeluarkan. Dasar hukum zakat ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini merupakan salah satu surat di dalam Al-Qur'an dari dari 114 surat, di antaranya surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini salah satu surat yang tidak ada bismillahnya. Kenapa seperti itu? Ulama berbeda pendapat. Khilaf para ulama. Sebagian ada yang menyatakan bahwa At-Taubah adalah sambungan dari surat Al-Anfal. Kemudian pendapat yang kedua itu Allah berlepas diri terhadap orang musyrik, orang munafik, orang kafir. Karena At-Taubah itu isinya banyak menjelaskan tentang orang musyrik, orang kafir, gitu ya. Maka Allah berlepas diri dari rahmatnya. Allah alam itu pendapat para ulama. Yang artinya di dalam surat At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari harta mereka. Kaum muslimin. Guna membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, untuk apa zakat fitrah itu? Zakat fitrah itu berguna untuk apabila ada ketidaksempurnaan kita di dalam melakukan puasa. Tanpa sengaja melakukan hal-hal yang dilarang, misalkan insya Allah dengan zakat fitr ini bisa menutupi kekurangan-kekurangan tersebut ya. Zakat fitri zakat fitrah ini untuk mensucikan bagi mereka-mereka yang sedang berpuasa. Kemudian zakat fitrah juga berfungsi untuk memberikan makan orang-orang miskin. Gitu ya. Tuhratul lisaim minal lagwi war rafas, kata Rasulullah SAW. Untuk mensucikan orang-orang orang yang sedang berpuasa minal lagwi war rafas, dari sifat-sifat marah, kata-kata kotor. Insya Allah dengan zakat ini bisa menjadi sempurna puasa kita. Waktu matalil masakin, dan untuk memberikan makan orang-orang fakir miskin. Itu untuk zakat fitrah. Kemudian untuk zakat mal itu untuk mensucikan harta-harta kita. Harta seperti apa yang bisa disucikan dan harta seperti apa yang harus dizakati? Tentu harta-harta yang halal. Kita tidak tahu selama ini kita menabung, kita berpenghasilan halal atau tidak. Ada hal-hal yang meragukan tidak. Ada subhat-subhat tidak di harta kita. Nah, maka dengan zakat mal ini insya Allah untuk mensucikan harta-harta kita yang kita ragukan akan kehalalannya. Ya, tetapi ketika harta menjadi harta haram, maka harta itu tidak berkewajiban untuk dizakati karena harta haram. Dan harta haram ini kalau di situ ada hak-hak orang lain yang kita ambil, maka harus dikembalikan kepada yang berhak menerimanya. Contoh harta dari hasil korupsi, murni dari korupsi gitu ya. 1 miliar murni dari korupsi. Maka itu tidak bisa dizakati karena itu harta haram. Harta haram.
Nah, bagaimana solusinya? Dikembalikan kepada yang berhak. Mungkin kalaupun kita tidak tahu, dikembalikan kepada negara. Kalau kita korupsinya kepada negara, maka dikembalikan kepada negara. Ataupun korupsinya kepada atasan kita, nah maka dikembalikan kepada atasan kita uang haram tersebut. Nah, yang berkewajiban dizakati, dikeluarkan zakatnya dari harta yang ragu-ragu, kita presentasinya kecil, atau misalkan ya halalnya 95%, yang 5%-nya kita ragu ini halal apa haram gitu. Nah, maka ini insya Allah dengan zakat bisa mensucikan harta-harta kita. Tetapi sekali lagi, bagi harta yang halal, bagi harta yang sudah jelas-jelas diketahui keharamannya, maka sudah tidak bisa dizakati. Khawatir harta ini dengan dizakati menjadi halal, tentu akan semakin banyak orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ataupun tindak kriminalitas. Maka dari itu, harta yang sudah jelas-jelas diketahui haramnya, ya maka harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak menerimanya. Bagaimana kalau harta itu hasil riba? Misalkan hasil riba. Nah, hasil riba itu apabila kita ingin bertobat dari riba, maka misalkan kita sedang bekerja di bank konvensional, misalkan bank ribawi. Nah, bagaimana solusinya? Kita berhenti, kita mendapatkan pesangon, misalkan secara otomatis 100% pesangon itu uang haram dari uang hasil riba. Walaupun tidak tidak semua bank konvensional itu 100% riba, tapi rata-rata persentasenya sangat tinggi, ya, karena secara tidak langsung. Karena bank ribawi itu dari mana dia berpenghasilan selain dari bunga kredit. Nah, ketika kita berhenti dari bank konvensional, misalkan bulan Juni ini kita berhenti. Nah, kita hitung biaya hidup kita dari mulai bulan Juni ini sampai bulan Juni tahun depan. Biaya makan per bulan berapa, biaya anak sekolah berapa, transport berapa. Nah, misalkan kita berhenti dari bank ribawi mendapatkan pesangon 200 juta. Nah, kemudian dari mulai bulan Juni ini kita hitung biaya operasional hidup kita selama 1 tahun plus anak plus istri, semuanya dihitung totalnya 100 juta. Maka yang halal itu 100 juta untuk menghidupi kita 1 tahun ke depan. Kemudian bagaimana yang 100 jutanya? 100 jutanya itu silakan karena itu hasil riba, ya, silakan disumbangkan kepada fakir miskin. Insya Allah kalau uang riba boleh disumbangkan kepada fakir miskin. Nah, kenapa 1 tahun? Karena ukuran orang kaya miskin itu 1 tahun biasanya ukurannya. Dilihat tahun depan bagaimana keadaannya, ukurannya ya. Jadi kita harus punya bekal selama 1 tahun dari hasil pesangon bank ribawi tersebut. Ini contoh saja, contoh apabila ingin bertobat dari sistem ribawi dan keluar dari bank yang menggunakan sistem ribawi. Nah, ini jenis-jenis zakat. Ada zakat fitrah tadi wajib dikeluarkan oleh setiap individu muslim di bulan suci Ramadan, ya. Nah, itu zakat fitrah, saya rasa zakat fitrah itu sudah banyak yang paham karena setiap tahun, apalagi mahasiswa, saya yakin mahasiswa yang muslim pasti dan bukan pasti dan harus, karena zakat itu termasuk rukun Islam. Rukun Islam. Dan zakat ini kan hubungannya dengan sesama manusia, ya. Hubungannya sosial dengan sama manusia, sama kaum muslimin. Nah, kemudian yang jarang kita ketahui tentang zakat harta, zakat mal. Nah, berikutnya zakat profesi, kemudian emas, ya. Terus pertambangan, perdagangan, peternakan, perkebunan. Nah, kalau perdagangan, peternakan, perkebunan itu dihitungnya berdasarkan bukan satu tahun, tapi per panen. Setiap panen dihitung berapa nisabnya
terkena zakat atau tidak? Kalau terkena segera dibayarkan zakatnya. Nah, kalau zakat mal, zakat harta, misalkan teman-teman punya tabungan. Setiap bulan nabung ya. Dan syarat harta itu terkena zakat, berkewajiban dikeluarkan zakatnya, harus memenuhi haul mencapai 1 tahun, dan harus ada mencapai nisab. Harus mencapai nisabnya. Nah, bagaimana kalau zakat profesi? Zakat profesi ini wallahu alam, ulama berbeda pendapat. Ada yang dibayar tiap bulan. Ya, ini yang merupakan fatwa Yusuf Qaradawi, seorang ulama. Ada dibayar tiap bulan ya. Harta yang terkena zakat apabila si pemilik harta tersebut sudah tidak memiliki hutang, khususnya hutang-hutang kebutuhan pokok. Karena membayar hutang juga wajib, ya hukumnya wajib. Jadi harta yang terkena zakat apabila si pemilik harta sudah tidak punya hutang khususnya hutang kebutuhan pokok, bukan hutang-hutang kebutuhan sekunder seperti hutang rumah, hutang kendaraan, misalkan ya. Makanya yang disebut dengan orang yang berhak menerima zakat itu tidak salah satunya yang dinamakan dengan gorim, orang yang terlilit hutang, orang-orang yang banyak hutangnya. Hutang apa dia? Hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, hutang yang memang kebutuhan pokok, untuk kebutuhan pokok, untuk memenuhi kebutuhan pokok, bukan hutang untuk barang-barang mewah. Perdagangan, peternakan, perkebunan itu zakatnya per panen ya, bukan per tahun. Nah, kita lihat siapa saja orang yang memang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat ya. Belum ini sekarang orang yang berkewajiban membayar zakat. Faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitri as-sa'a min tamarat as-sa'a min sa'ir 'ala al-'abdi wal hurri wal zakari wal unsa was-saghir wal kabir minal muslimin. Orang-orang yang terkena zakat pertama muslim. Berarti non muslim tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Kemudian hamba sahaya merdeka ini tidak ada ya sekarang. Ini ada di zaman Nabi dan Rasulullah alam. Dikiaskannya dengan apa ini saya tidak tahu tentang hamba sahaya ini. Kemudian laki-laki maupun perempuan dia wajib terkena zakat. Bagaimana ada yang sekarang orang yang memang transgender gitu, berganti alat kelamin, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Maka itu hukumnya kembali kepada hukum asal. Kalau dia asalnya itu laki-laki, maka dia terkena tetap zatnya laki-laki. Maka walaupun ketika meninggal, kalau zatnya jasadnya laki-laki, tetap doanya pun berbeda dengan doa perempuan. Allahumma warhamhu wa'fu anhum ya. Jadi ya dilihat kepada hukum asal zatnya dia laki-laki atau perempuan. Kemudian anak-anak atau dewasa dari bayi sampai kakek-kakek maka terkena kewajiban membayar zakat. Kemudian bertemu di akhir Ramadan dan awal Syawal. Ini menurut para ulama bertemu di akhir Ramadan, misalkan bayi lahir itu tanggal pagi pas Idul Fitri. Nah, itu dia berkewajiban membayar zakat karena dia mohon maaf bukan apa namanya pagi ketika itu Idul Fitri ya. Dia ada bayi lahir di bulan suci Ramadan misalkan tanggal 30 terakhir bulan Ramadan jam 5 misalkan sore. Nah, dia pada dasarnya dia sudah bertemu dengan Ramadan akhir Ramadan. Kemudian otomatis kalau bertemu dengan akhir Ramadan, maka secara otomatis dia pasti bertemu dengan awal Syawal. Maka dia berkewajiban membayar zakat bayi tersebut. Wallahu alam. Dan bagaimana kalau bayi dalam kandungan? Wallahu alam, saya tidak tahu ya. Ada yang berpendapat ketika ruh sudah dimasukkan ke dalam tubuh bayi itu terkena zakat, saya tidak tahu. Wallahu alam. Bagaimana kalau seperti meninggal? Kalau meninggalnya itu pas Idul Fitri berarti pagi-pagi berarti dia
bertemu dengan akhir Ramadan dan bertemu dengan awal Syawal, maka berkewajiban membayar zakat. Wallahu a'lam. Ukuran zakat fitrah 1 so'. 1 so sama dengan, ini ukuran dulu ya. 1 so sama dengan 4 mud. 4 mud digabung menjadi 1 so. Dan dikiaskan menjadi 2,5 kilogram beras. Atau 3,5 liter beras. Nah, ini zakat. Bagaimana zakat dengan uang? Ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Karena kalau uang itu kita tidak tahu barang yang barang yang kita berikan itu berasnya kualitasnya bagus atau tidak. Kalau kita zakat tidak menggunakan uang. Namun sekarang para amil, uang tetap diterima, dari orang-orang yang membayar zakat, uang tetap diterima. Tetapi uangnya itu diberikan beras sejumlah nominal harga beras yang baik, yang bagus kualitasnya. Jadi nanti ketika dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, maka diterimanya itu berbentuk beras yang bagus, bukan berbentuk uang. Ada yang seperti itu, dan ini saya rasa lebih aman. Gitu ya. Berikutnya, ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, ya. Orang fakir, miskin, amil zakat, masih di At-Taubah, di surat At-Taubah ayat 60. Mu'alaf, ya. Apa bedanya fakir dengan miskin? Tentu fakir dengan miskin itu berbeda. Sini ada di surat At-Taubah ini, sungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Orang miskin ambil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang, gharim maksudnya ya, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, Ibnu Sabil maksudnya, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, di antara kalau yang tadi syarat dia berkewajiban mengeluarkan zakat. Nah, sekarang orang-orang yang berhak menerima zakat. Fuqara, fakir. Yang kedua miskin. Nah, apa bedanya? Kalau orang fakir itu orang-orang yang memang tidak mempunyai penghasilan tetap. Orang-orang yang memang serba kesusahan hidupnya. Ya, penghasilan tidak punya gitu ya, atau tidak punya gaji tetap, serabutan, sementara kebutuhannya begitu banyak. Ini kekurang, ini fakir seperti ini. Nah, berbeda kalau orang miskin punya penghasilan. Bisa saja dia gajinya 10 juta misalkan. Tapi kebutuhan hidupnya 20 juta, kan masih kurang. Ini masih dikategorikan sebagai orang miskin. Artinya pendapatannya tidak sesuai dengan pengeluarannya. Pengeluarannya lebih besar dari penghasilannya, lebih besar pasak daripada tiang. Pengeluarannya lebih banyak ketimbang penghasilannya. Dikatakan orang miskin punya penghasilan tetap, cuman penghasilannya atau gajinya tidak bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Maka orang tersebut dikategorikan sebagai orang miskin. Yang ketiga, amilin. Amilin ini orang yang tugasnya sebagai panitia zakat yang mengumpulkan zakat. Mengumpulkan zakat dikumpulkan, dia diantarkan, biasa dicatat, dihitung, dikelola, ini amil. Maka amilin orang yang berhak menerima zakat. Berikutnya mu'alaf.
Mu'alaf itu orang yang baru saja masuk Islam. Dan mu'alaf itu ada ukurannya ya. Kalau udah lama, udah 2 tahun misalnya bukan mu'alaf lagi. Mu'alaf udah orang Islam itu Mbak ya. Artinya udah beberapa tahun mu'alaf saja. Itu tentu ada ukurannya. Nah, orang yang baru pertama kali masuk Islam. Kenapa perlu dibantu? Karena memang biasanya orang-orang yang baru pertama kali masuk Islam dimusuhi oleh keluarganya, dikucilkan oleh masyarakatnya, dan mereka perlu bantuan hidup, mereka perlu dorongan, mereka perlu motivasi, perlu nasihat, perlu bimbingan tentunya ya, agar tidak kembali terjerumus ke dalam kemurtadan. Maka mu'alaf adalah salah satu yang berhak menerima zakat. Berikutnya gorimin. Gorimin ini orang yang terlilit hutang, orang yang banyak hutangnya gorimin ini. Hutang seperti apa? Hutang kebutuhan pokok tentunya. Tetapi bisa saja orang yang memiliki harta 1 miliar, tapi hutang terlilit hutangnya 2 miliar. Berarti kan dia minus 1 miliar. Ini dikategorikan orang sebagai gorim. Bangkrut gitu ya, terlilit hutang. Tapi bukan hutang mobil, hutang rumah, hutang mobil, punya cicilan rumah, kan itu hutang juga ya. Punya cicilan mobil itu hutang juga, bukan hutang itu yang dimaksud, tapi diupayakan hutang yang kebutuhan pokok, gorim. Berikutnya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil orang yang menuntut ilmu tetapi kehabisan bekal. Nah, orang-orang seperti ini harus dibantu, harus dibimbing, ya diarahkan, harus dimotivasi, terutama orang yang sedang menuntut ilmu agama, kehabisan bekal. Baik bekal bekal pakaian misal, bekal kebutuhan pokok misalkan ya, dan orang-orang seperti ini wajib kita bantu. Berikutnya orang yang berhak menerima zakat yaitu hamba sahaya. Hamba sahaya ini orang yang baru dimerdekakan. Saya wallahu alam tidak tahu mengenai hamba sahaya ini karena ini terjadi dulu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nah, dari 7 ini mana yang diprioritaskan? Fakir miskin dulu. Kalau sudah fakir miskin terpenuhi baru. Jangan sampai fakir miskin tidak dapat, tapi amil banyak yang dapat. Ini juga tentu tidak diperkenankan. Ya, fakir miskin dulu diupayakan. Nah, ini mengenai harta zakat mal. Di dalam surat Taubat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan azab yang pedih. Ini artinya diancam bagi mereka yang memiliki harta apabila tidak mengeluarkan zakat. Ini zakat emas dan simpanan ya. Kalau emas itu menurut para ulama hitungannya itu 85 gram. Ya, 85 gram. Kalau perak ini 67,2 gram ini maksudnya ya. Nah, kalau emas itu sama, emas hitungannya harus 2 syarat, semua unsur 2 syarat. Harus cukup haulnya 1 tahun, kemudian hisab hitungannya 85 gram. 85 gram. Zakat emas ini kalaupun sama dengan 20 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. 20 dinar 85 gram. Ini hitungannya 85 gram. Apabila kita mengumpulkan emas setiap bulan nabung emas, ternyata selama 1 tahun sudah mencapai 65 gram, bahkan lebih dari itu, maka terwajib membayar zakat 2,5%. Misalkan ini ya, harga emas 500.000 per gramnya, dikali 85 gram, maka kalau diuangkan menjadi 42.500.000.
Berarti teman-teman, kalau teman-teman menabung di bank maupun di rumah, baik secara manual maupun modern menabungnya. Kalau sudah 1 tahun menabung, selama 1 tahun, sudah mencapai 42.500.000, maka sudah berkewajiban mengeluarkan zakat 2,5%. Gitu gitu hitungannya ya. Ya walaupun harta tabungan, terutama kan tabungan produktif. Nambah, 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 nambah. Ternyata selama 1 tahun sudah mencapai 50 juta, maka terkena zakat 22,5%. Nah ini insya Allah dengan zakat harta ini bisa mensucikan harta kita, kemudian juga bisa tentunya bertambah. Kalau harta dizakati tentu bertambah, secara otomatis bertambah ya, dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu ya. Baik teman-teman, ini secara ringkas mengenai zakat fitr maupun zakat mal ya. Apa namanya, kalau ingin lebih lengkap, lebih jelas, silakan dibaca di bab tentang zakat di dalam ekonomi syariah. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.